Halo, terima kasih ya sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal dan pembahasan kerucut. Tentu saja dengan cara-cara praktis penyelesaian soal yang diberikan. Bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung dengan channel saya, silahkan berselancar ya. Karena banyak sekali cara-cara praktis yang sudah diupload di channel ini. Temukan, pakai untuk pemahaman materi dengan lebih sederhana dan penyelesaian soal dengan lebih cepat lagi. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, agar kalian mendapatkan informasi tidak ketinggalan setiap kali saya mengupload cara-cara praktis yang baru. Oke, langsung saja ya. Belajar yuk, belajar. Soal yang pertama. Panjang jari-jari lingkaran atas sebuah kap lampu adalah 3 cm. Jari-jari lingkaran bawah 12 cm. Jarak puncak dengan lingkaran atas adalah 4 cm, sedang jarak kedua lingkaran adalah 12 cm. Hitunglah berapa luas bahan yang harus disediakan untuk membuat kap lampu tersebut. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, berarti luas bahan yang dibutuhkan adalah luas selimut kerucut yang besar dikurangi luas selimut kerucut yang kecil. Biar lebih jelas, kita gambar saja. Ini adalah gambaran dari soal tadi. Perhatikan, coba anak-anak, ini lingkaran bawahnya, pusatnya adalah F, jari-jarinya 12. Kemudian ini adalah lingkaran atas, pusatnya adalah G, jari-jarinya adalah 3. Puncaknya di C, panjangnya antara C ke G adalah 4. Kemudian dari G ke F adalah 12. Nah, untuk menghitung luas bahan yang dibutuhkan berarti kita mencari luas selimut. Untuk mencari luas selimut kita harus mencari panjang garis pelukis. Mengerti ya arah berpikirnya ya? Oke, sekarang kita kerjakan satu per satu. Nah, untuk mencari CE, yaitu garis pelukis dari kerucut yang besar, ini segitiganya kita pindah saja ke sini, biar lebih sederhana. Coba perhatikan CE. CE itu berarti sepanjang CD ditambah DE, sehingga menjadi Y ditambah X atau X ditambah Y. Kemudian untuk CF, C ke F itu berarti C ke G dilanjutkan dengan G ke F. 4 ditambah 12, makanya ini ketemu 16. Kemudian untuk FE panjangnya adalah 12. Perhatikan anak-anak, ini adalah segitiga siku-siku, berarti berlaku rumus Pitagoras. Masih ingat enggak rumus Pitagorasnya? Masih ya? Rumus Pitagoras. Sisi miring kuadratnya sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan. Jangan lupa dijumlahkan. Nah, ini sisi miringnya adalah CE, sehingga itu menjadi CE kuadrat. Kemudian sisi siku-sikunya adalah FE dan CF, sehingga ini menjadi sama dengan FE kuadrat ditambah CF kuadrat.
FE-nya berapa? 12. Sama dengan 12 kuadrat ditambah CF. CF-nya adalah 16, sehingga itu menjadi 16 kuadrat. 12 kuadrat berapa ya? 144. 16 kuadrat berapa ya? 256. Jadi itu sama dengan 400. Sehingga CE-nya sama dengan akar dari 400. Berapa ya akar 400? Sama dengan 20. Nah, jadi panjang garis pelukis kerucut besar sudah ketemu, yaitu 20 cm. Tapi ini belum selesai, ini baru panjang garis pelukisnya saja. Nah, untuk mencari luas selimut kerucut yang besar, kita pakai rumus apa, anak-anak? Masih ingat? Iya, rumusnya adalah Pi kalikan R kalikan S. Nah, R-nya ini adalah jari-jari lingkaran yang bawah. Saya tulis pakai huruf besar. Jadi ini adalah lingkaran yang bawah, lingkaran yang besar. Kemudian kita tulis S-nya juga S nanti yang besar. Ini sama dengan P-nya kita tulis 3,14. R-nya sudah ketemu ya. R-nya adalah 12. S-nya adalah CE, yaitu 20. Hasilnya adalah berapa, anak-anak? 753,6 cm persegi. Nah, itu adalah luas selimut yang besar. Lanjut ya. Nah, langkah berikutnya anak-anak, kita harus menghitung luas dari selimut kerucut yang kecil. Untuk mencari luas selimut kerucut yang kecil, kita harus mencari garis pelukisnya dulu. Nah, kita gambar saja ya segitiganya. Ini adalah segitiga CGD, siku-siku di G. Panjang CG adalah 4 cm, GD adalah 3 cm, kemudian CD adalah yang kita cari. Nah, pada segitiga CGD ini adalah siku-siku. Karena siku-siku, maka 3, 4, dan X itu pasti merupakan triple Pitagoras. Dan kalau 3, 4, dan X adalah triple Pitagoras, maka X itu pasti 5. Karena 3, 4, 5 itu satu kesatuan triple Pitagoras. Jadi sisi miring dari segitiga CGD adalah 5 cm. Sehingga panjang garis pelukis kerucut yang kecil adalah 5 cm juga. Nah, untuk luas selimut kerucut yang kecil, kita hitung bersama-sama ya. Pi dikalikan R yang kecil dikalikan S yang kecil juga. Sama dengan Pi-nya adalah 3,14, R-nya adalah 3, S-nya adalah 5. Hitung. Berapa hitunganmu ya, nak ya? Berapa yuk? Hitung. Nah, cocokkan ya. Kalau hitungan saya 47,1. Betul tidak nih perhitungan saya? Nah, jadi untuk luas permukaan kap lampu adalah luas selimut kerucut yang besar. Kita kurangi luas selimut kerucut yang kecil. Sama dengan kita sudah hitung tadi untuk luas selimut kerucut yang besar, yaitu 753,6. Kita kurangi luas selimut kerucut yang kecil, yaitu 47,1. Berarti sama dengan hasilnya adalah 706,5.
Aha, ketemu sudah. Jadi luas permukaan kap lampu adalah 706,5 cm persegi. Kasih. Lanjut ya. Soal yang kedua. Topi ulang tahun berbentuk kerucut. Dibuat dari kertas koran berbentuk 3/4 lingkaran dengan diameter 32 cm. Tentukan panjang jari-jari alas topi tadi. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Sebelumnya kita gambar dulu biar jelas. Ini adalah korannya berupa 3/4 lingkaran. Diameternya 32 cm, berarti jari-jarinya adalah setengah dari 32, yaitu 16 cm. Ketika dibuat menjadi topi, maka kelihatan sekali bahwa jari-jari dari lingkaran ini adalah juga sekaligus merupakan garis pelukis dari kerucut. Untuk tingginya kerucut adalah T, dan untuk jari-jari alas kerucut adalah R kecil. O ini adalah titik pusat lingkaran alas kerucut. Nah, anak-anak, panjang garis pelukis kerucut, yaitu S, adalah sama dengan panjang jari-jari kertas koran. Sama dengan 16 cm. Nah, luas selimut kerucut berarti sama dengan luas koran. Untuk luas selimut kerucut, rumusnya adalah pi RS, dengan R-nya adalah R kecil, yaitu jari-jari dari lingkaran alas kerucut. Kemudian luas koran berbentuk 3/4 lingkaran, jadi 3/4 pi R kuadrat, dengan R-nya adalah R besar atau 16 cm, yakni jari-jari dari koran. Sama dengan pi R kecilnya kita mau cari, kemudian S-nya adalah 16, sama dengan 3/4 pi, kemudian R besarnya adalah 16, jadi 16 kalikan 16. Anak-anak, cara praktis diperhatikan, jangan buru-buru dikalikan, tapi perhatikan baik-baik apakah ada yang bisa disederhanakan atau tidak. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Ada. Oke, yang bisa disederhanakan kita sederhanakan dulu. Pi dengan pi. Kalau dibagi habis ya. Ruas kiri ada pi, ruas kanan ada pi. Jadi bisa disederhanakan. Kemudian ruas kiri ada 16, ruas kanan juga ada 16, bisa disederhanakan. Ada lagi 4 dengan 16. 16 dibagi 4 dapatnya berapa? Dapatnya 4. Sehingga R kecil, yaitu jari-jari dari lingkaran alas kerucut, panjangnya adalah 3 kali 4, sama dengan 12. Nah, jadi panjang jari-jari alas kerucut ketemu sudah, yaitu 12 cm. Gampang kan? Gampang. Soal yang ketiga.
Hitunglah tinggi tumpeng yang berbentuk kerucut dengan luas alasnya 154 cm persegi dan volumenya 770 cm kubik. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, volume kerucut masih ingat kan? Sepertiga luas alas kalikan tinggi. Kita sudah tahu untuk volumenya 770. Itu sama dengan sepertiga kalikan luas alas. Luas alasnya juga sudah tahu 154. Sehingga itu menjadi 770 sama dengan sepertiga kalikan 154 kalikan tingginya. Nah, sehingga tingginya itu adalah 770 dikalikan 3 dibagi 154. Cara praktis anak-anak, jangan buru-buru dikalikan 770 dikalikan 3. Nanti kalian akan bekerja dengan bilangan-bilangan bernilai besar. Dikalikan nanti masih bagi lagi. Jadi membuat langkah yang membuang waktu. Nah, setiap kali seperti ini saya tak bosan-bosannya mengingatkan. Dicermati dulu apakah ada yang bisa disederhanakan atau tidak. Ada yang bisa disederhanakan anak-anak? Ada, yaitu 770 dengan 154. 770 dibagi 154 ketemu berapa ya? Ketemu 5. Sehingga T-nya adalah 5 kalikan 3. Sama dengan 15. Jadi tinggi tumpeng adalah 15 cm. Ketemu kan? Iya, kalau kita kerjakan bareng-bareng begini lebih mudah ya. Iya. Aha, kita sudah selesai. Pada video pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang bola. Tentu saja nanti ada cara praktis yang akan dibagikan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan ketemu lagi dan sekarang belajar untuk materi yang tadi biar lebih menguasai. Oke, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.